Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Tetap semangat mencari uang biar nggak asing di mata orang lain. Balik lagi nih bersama Corner Film. Kali ini film yang akan dibahas adalah Blacklight yang dirilis tahun 2020 di kota kelahiran saya, Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang seorang wanita di mana dia berusaha mencari kebenaran atas kematian suaminya yang disebabkan oleh kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu. Tetapi suaminya dijadikan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi kalian ya. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah kecelakaan di jalan raya. Scene berpindah nampak sebuah bus yang berhenti di sebuah terminal. Di dalam bus tersebut terdapat hanya ada satu penumpang, yaitu seorang wanita. 이 차 창진터미널 가는 거 아니에요? 터미널 이전했는데 몰랐어요? Wanita ini pun diberitahu oleh supir bus bahwa ini adalah terminal terakhir. Wanita ini adalah Haeju. Dikarenakan Haeju sudah lama pindah ke luar kota, dia tidak mengetahui bahwa terminal yang lama sudah dipindahkan. Dengan terpaksa, Haeju melanjutkan perjalanannya dengan sebuah taksi. Haeju pun tiba di sebuah perusahaan. Ternyata Haeju kembali ke kota itu untuk bekerja di perusahaan tersebut. Haeju pun menemui HRD di perusahaan tersebut. Kita sebut saja dia Kang. Sebelumnya, Haeju pernah bekerja di perusahaan itu 5 tahun yang lalu. 적응할 거예요. 감사합니다. 이것도 버려? 아이 쓸만한데? 아저씨, 버릴 건 버려. 새 마음으로 살아야지. 언제까지 다... Setelah selesai, Haeju berkunjung ke rumahnya yang lama. Di sana, kakak Haeju beserta istrinya sedang mengemasi barang milik mereka. Dikarenakan Haeju kembali ke rumah itu, kakaknya pun harus pindah ke sebuah apartemen. Haeju menanyakan kepada kakaknya, di mana barang-barangnya terdahulu. Tapi anehnya Haeju hanya memandangi saja tanpa membukanya. Keesokan hari, Haeju mengunjungi seorang teman lama. Di saat ingin menyeberang, Haeju nampak kaget melihat seorang wanita di seberang jalan. Haeju pun tidak jadi menyeberang, dia malah berlari seperti ketakutan. Wanita ini adalah Yongnam. Scene berpindah kepada Yongnam yang sedang berada di rumah sakit. Anak dari Yongnam yaitu Enyong sudah menunggunya. Ternyata suami Yongnam sudah 2 tahun koma yang disebabkan karena kecelakaan. Suami Yongnam sendiri adalah Namgil. Saat Haeju akan berangkat kerja di hari pertamanya, tiba-tiba dia melihat Yongnam kembali. Haeju pun segera berbalik arah untuk menghindari Yongnam. Ternyata Yongnam dan Haeju satu perusahaan. Dan terlihat seorang pria yang membagikan selebaran di depan perusahaan mereka. Pria tersebut coba menyapa Yongnam, tetapi Yongnam mengacuhkannya. Melihat Yongnam bekerja di perusahaan itu, Haeju pun menemui Kang dan memutuskan untuk berhenti kerja kembali. Saat berbicara dengan Kang, tiba-tiba Yongnam masuk untuk menghadap. Haeju pun langsung berlari dan keluar dari ruangan. Saat Haeju sedang makan, Yongnam menghampiri Haeju. Dan sebenarnya Yongnam sudah mengetahui bahwa Haeju adalah istri dari tersangka kecelakaan yang mengakibatkan suaminya Namgil koma sampai saat ini. Saat Haeju sedang menuju apartemen, dia diikuti oleh Enyong. Saat itu, Enyong yang sedang tidak dalam keadaan sehat. 병원 안 가봐도 돼요? Karena merasa kasihan, Haeju pun mengajak Enyong untuk masuk ke apartemennya. Haeju mencoba membantu membereskan tas Enyong. Dia pun kaget melihat nama di kotak makanan yang bertuliskan Namgil. Haeju pun nampak kesal dan menyuruh Enyong untuk segera pergi. Esokan harinya, Enyong menelpon dan mengajak Haeju pergi ke suatu tempat. Ternyata itu adalah tempat di mana ayah Enyong kecelakaan. Enyong pun menjelaskan bahwa ayahnya sengaja menyebabkan kecelakaan itu adalah untuk bunuh diri.
우리 아빠가 사고 난 곳이에요. 근데요, 사실은 사고가 아니에요. 아빠는 죽으려고 그런 거예요. 일부러 사고를 낸 거예요. Mendengar itu, Hejo pun langsung kaget dan terdiam. Ternyata selama ini Enyong mengetahui bahwa sebenarnya suami Hejo tidak bersalah. Dan penyebab kecelakaan itu karena ayahnya sendiri. Itu dilakukan karena Enyong merasa bersalah terhadap Hejo atas perbuatan ayahnya. Hejo segera ke kantor polisi. Dia menjelaskan bahwa kecelakaan itu bukanlah kesalahan suaminya. Hejo pun meminta polisi untuk menginvestigasi ulang. Keesokan harinya, polisi bersama Hejo kembali ke tempat kecelakaan itu terjadi. Saat polisi hendak menjelaskan, tiba-tiba melihat seekor rusa yang tertabrak kendaraan. 에이, 이 새끼네. 그냥 황 들이박은 거 없나? 박경이. 어? 아닌데? 내가 맞는데? Karena tidak puas dengan penjelasan polisi, Hejo pun memutuskan untuk menyewa pengacara. 형평성 때문에 양측이 안 하기로 의도적으로 사고를 낸 거예요. Mengetahui Hejo menyewa pengacara, kakaknya pun marah. Kakaknya menjelaskan untuk apa menggali masa lalu. Tidak akan ada gunanya. Lebih baik Hejo melanjutkan hidupnya secara normal. 내일은 내가 알아. 알았어. 희주야! Shin berpindah kepada Yongnam yang sedang dikunjungi oleh polisi. Polisi itu memberitahukan Yongnam bahwa Hejo meminta untuk investigasi ulang kecelakaan itu. Yongnam pun segera menemui Hejo dan menjelaskan apakah Hejo sudah menanyakan masalah yang sebenarnya kepada kakaknya. 이러는 거 당신 오빠도 알아요? 오빠가 그 얘기는 안 하던가요? 일 벌리기 전에 먼저 가서 물어봤었어야죠. Karena mendengar semua dari Yongnam, Hejo pun segera menghampiri kakaknya dan menanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan. 결과가 뭐냐고. 돈 때문에 내 보험금으로 아가씨 뭐 하는 거야? Karena kakaknya tidak mau menjawab, Hejo pun menuduh kakaknya hanya memanfaatkan kejadian itu untuk mendapatkan uang asuransi dan apartemennya saja. Hejo berusaha menggali informasi tentang Yongnam. Dia coba menemui pria yang berorasi di depan perusahaan mereka tersebut. Dan ternyata pria itu adalah rekan kerja dari Namgil. Pria tersebut menceritakan kepada Hejo. Saat itu mereka berdua mengalami kecelakaan kerja. Mereka tertimpa pipa besar di perusahaan itu, yang dimana pria tersebut harus kehilangan tangan kirinya. Sementara itu Namgil hanya berbaring dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Pria itu menjelaskan bahwa dia dan Namgil bekerja di perusahaan tersebut di bawah naungan agensi. Setelah mereka kecelakaan, agensi mereka pun menghilang. Sementara itu, perusahaan tidak mau bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kecelakaan yang menimpa mereka. Dan ternyata sampai saat ini pria tersebut masih menuntut keadilan dari perusahaan. Atas informasi yang didapat, Hejo menghampiri Kang dan menanyakan kenapa selama ini dia sembunyikan kejadian yang sebenarnya. Kang pun tidak berani menjawab. 왜 숨겼어요? 뭘요? 이 공장에서 사고 나고 누워만 있었던 사람인 거. 그런 사람이 당신들 때문에 사람이 죽은 거잖아. 과장님도 다 Karena 공범이야? pertanyaan Hejo semalam, Kang pun mengundurkan diri dari perusahaan dan dia segera menemui Yongnam serta mengatakan yang sebenarnya kepada Yongnam bahwa saat setelah Namgil kecelakaan kerja, Namgil menghampiri bosnya untuk menuntut keadilan atas kecelakaan kerja yang dialami Namgil dan rekannya. Dikarenakan akibat kecelakaan itu kondisi tubuh mereka yang cacat. Tetapi perusahaan tidak mau menuruti tuntutan mereka. Namgil pun marah dan mengeluarkan pisau untuk mengancam bosnya. Bos perusahaan tersebut pun mengancam balik akan melaporkan Namgil ke polisi. Mendengar itu, Namgil pun pasrah dan pergi dengan diantar oleh Kang. Tetapi saat di perjalanan, Namgil menanyakan kepada Kang, apakah jika dia mati, perusahaan akan bertanggung jawab. Kang pun hanya diam.
Tiba-tiba Namgil membelokkan setir mobil tersebut hingga terjadilah kecelakaan malam itu yang menewaskan suami dari Hejo. Untuk menutupi kejahatan perusahaan, maka suami Hejo lah yang dibuat bersalah. Karena tuduhan Hejo terhadap kakaknya, istrinya pun menghampiri Hejo untuk mengembalikan uang asuransi dan apartemen yang diberikan Hejo. Serta menjelaskan bahwa sebelum kecelakaan, suami Hejo mabuk dengan mereka dan bercerita bahwa saat itu dia dalam keadaan bingung karena Hejo menggugat cerai. Dia hendak bunuh diri dengan meminum obat tidur, sebab saat kecelakaan di bagasi mobil suaminya ditemukan banyak obat tidur. 번개 타니 오빠가 그거 숨기느라 앞으로 우리한테 다시 연락하지 마요. Film dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yongnam dan Hejo yang akan menuju rumah sakit dikarenakan mendapat kabar bahwa Namgil tersadar dari komanya. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba seekor rusa menyeberang dan hampir saja mereka menabrak rusa tersebut. Dan film pun selesai. Simpulan dari film ini adalah penyebab dari kecelakaan itu terjadi karena perusahaan dan Hejo sendiri. Bagaimana alur cerita filmnya? Bingung campur kesel kan? Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kalau bisa pagar pembatas jalan lebih tinggi supaya rusa dan kawan-kawannya tidak lewat karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Terima kasih telah menonton. Saya doakan semoga kalian bahagia dan dimudahkan rezekinya. Amin.